HP ini bisa saja menjadi mid-range terbaik jika saja Samsung memberikan bezel yang sedikit lebih tipis. Tapi sayangnya Samsung tidak memikirkan hal itu. Bahkan untuk produk mid-range terbarunya saja masih menggunakan bezel yang cukup tebal coy. Menurut Samsung, bezel tipis itu merupakan suatu kemewahan. Dan kemewahan itu hanya dihadirkan pada produk flagship mereka saja. Padahal kalau kita lihat perkembangan teknologi pada tahun ini, hampir semua brand berlomba-lomba untuk membuat tampilan depan HP yang menarik. Salah satunya adalah memberikan bezel yang tipis. Dari Transsion Holding misalnya, Infinix, Tecno, Itel, atau dari Xiaomi, produk 2 jutaan mereka sudah mengadaptasi hal ini. Jadi hal yang saya takutkan adalah jika 3-5 tahun ke depan Samsung tidak mengikuti tren ini, maka mungkin saja mereka akan bernasib sama seperti Nokia atau BlackBerry yang enggan untuk mengikuti tren zaman. Ya, meskipun untuk saat ini fansnya masih banyak banget ya, termasuk saya, salah satu yang mengagumi One UI atau OS-nya Samsung. Itu salah satu kelebihan ya. Yang saya maksudkan, jika kelemahan ini tetap dipertahankan oleh Samsung, saya yakin tidak sedikit fans yang akan beralih ke brand sebelah. Semoga saran dan keluhan saya di video ini bisa didengar oleh pihak Samsung ya, sehingga kedepannya bisa tetap menjadi brand unggulan. Dan sebagai bahan informasi, HP ini saya jual guys. Samsung A35, murah saja, hanya 3 juta. Untuk kondisi dan detail fisik bisa kalian lihat di video ini ya. Yang pasti semua berfungsi dengan normal tanpa adanya kendala, dan ini bukan HP kredit coy. Jadi nggak ada tuh yang namanya Samsung Lock Finance. Dan di harga segitu, menurut saya HP ini cukup worth it. Di harga segitu kalian sudah bisa mendapatkan HP dengan fitur yang cukup berlimpah. Mulai dari layarnya yang mantap, build quality bagus, punya IP67, kemudian kamera dan perekaman yang cukup baik menurut saya. Dan tentu saja sistem operasi One UI-nya yang smooth, tanpa iklan, minim bloatware. Dan bagi yang belum tahu, Samsung A35 ini merupakan unit penyempurnaan dari produk sebelumnya, yaitu A54. Dan kalian tahu apa yang disempurnakan? Yaitu ukuran layarnya yang sedikit lebih lebar. Selain ukuran layarnya, saya rasa sama, identik banget. Atau ada perbedaan lain? Coba tulis di kolom komentar guys. Dan kalau bicara soal layar, Samsung tidak pernah gagal bikin layar untuk seri mid-range-nya. Karena di seri flagship-nya banyak sekali kegagalan. Dan kegagalan yang saya maksud di sini adalah banyak sekali kasus penyakit pada layar di seri flagship. Sedangkan untuk seri mid-range, termasuk HP ini, saya rasa jarang banget ada yang namanya penyakit layar. Padahal secara spesifikasi layar ini udah mantep banget loh. HP ini mendukung fitur HDR. Begitu juga dengan kualitas audionya, mantep banget stereo speakernya. Hal menarik yang saya temukan dari HP ini adalah meskipun laju penyegaran layarnya sama seperti HP lain, yaitu 120 Hz, tapi menurut saya ini lebih smooth coy. Dan tentu saja ini karena OS-nya yang pakai One UI. Sayangnya untuk laju penyegaran layar tidak bisa disesuaikan per aplikasi ya. Jadi pilihannya hanya normal dan adaptif saja. Buat scrolling, buka tutup aplikasi enak banget, lancar pol guys. Oh iya, ada cerita menarik coy. Jadi beberapa hari yang lalu ada komentator di video saya. Beliau mengatakan bahwa konten yang saya buat bukan review HP, tapi lebih ke jualan. Dan itu nggak sepenuhnya salah guys, karena profesi saya memang penjual HP ya. Dan aktivitas konten di YouTube saya jadikan sebagai bahan sampingan. Beberapa HP dari yang saya jual saya bikin konten. Yang pertama tujuannya jelas untuk promosi, yang kedua untuk sarana edukasi dan bahan pertimbangan sebelum kalian memutuskan untuk membeli HP terkait. Tapi tenang aja guys, penilaian saya buat seobjektif mungkin. Oke, selanjutnya kita bahas soal performa dari HP ini. Seperti pendahulunya A54, HP ini menggunakan chipset yang sama yaitu Exynos 1380. Dan asal kalian tahu ini bukan chipset yang buruk ya, karena performanya cukup ngebut coy.
Dan untuk unit yang saya review ini mempunyai RAM sebesar 8 GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB. Kabar baiknya HP ini masih mendukung slot micro SD coy. Jadi penyimpanan sebesar 200 GB masih bisa kalian tambahin. Dan dibandingkan dengan A54, kapasitas baterai HP ini lebih besar, jadi lebih awet ya. Untuk main game performanya mantap, lancar jaya, tapi suhunya gampang naik coy. Skor Antutunya mantap, hampir 600 ribuan. Kalau dibandingkan mungkin setara dengan MediaTek seri Dimensity 7000. Skornya kurang lebih hampir sama, meskipun Exynos masih unggul di beberapa aspek. Sebagai bahan pembanding ya, HP yang menggunakan seri Dimensity 7050 ini Realme 11 Pro Plus. Dan harganya pun kurang lebih sama, 3 jutaan. Performa grafisnya saya rasa juga lumayan ya. Pada settingan tertinggi, HP ini masih mendapatkan skor di atas 10 fps. By the way, HP ini menggunakan GPU Mali G68. Ya mungkin kira-kira setara dengan Adreno 640. Kurang apa coba? RAM internal lega, performanya mantap, ditambah dengan One UI. Ya ini sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti gaming, multitasking, editing. Selain bezelnya saya rasa cukup worth it lah. Apalagi kalau kedepannya Samsung memberikan bezel yang tipis. Worth it banget malah. Untuk update sistem terakhir HP ini sudah pakai Android 15 ya. Dan One UI terbaru versi 7.0. Kabarnya sih HP ini dapat update 3 tahun ya. Jadi kalau umurnya setahun masih ada 2 tahun lagi buat update sistem. Oke, selanjutnya kita bahas soal kameranya. HP ini menggunakan 3 buah lensa kamera coy. Yaitu lensa utama yang memiliki resolusi sebesar 50 megapiksel. Kemudian lensa ultrawide dengan resolusinya sebesar 8 megapiksel. Kemudian yang terakhir lensa makro. Untuk lensa makro hanya 5 megapiksel saja. Menurut saya ini sudah sangat sesuai dengan kebutuhan sih. Dan satu hal yang saya suka dari Samsung, yaitu hasil lensa utama dengan lensa ultrawide hampir sama coy. Nggak seperti merek sebelah yang dipush lensa utamanya saja, sedangkan lensa ultrawide-nya nggak kebagian. Hasilnya cenderung lebih pucat. Dan untuk hasil kameranya kira-kira seperti ini. Kemudian berikut adalah hasil videonya. Saya set di 1080 60 fps. Oh ya, ini yang membuat beda ya pada Samsung A54. Ketika kita set di mode 60 fps nggak bisa stabil. Sedangkan HP ini baik di mode 30 fps maupun 60 fps hasilnya cenderung stabil coy. Mantep banget. Lensa ultrawide-nya nggak kalah stabil. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Begitu juga dengan hasil perekaman menggunakan kamera depan. Meskipun hanya bisa sampai 30 fps, tapi no problem, hasilnya mantep banget. Sangat memuaskan coy. Oke, jadi gimana guys menurut kalian HP ini? Kira-kira worth it gak digunakan di tahun ini? Di harga 3 juta, kalian sudah bisa mendapatkan HP mid-range dengan merek Samsung. Yang tentu saja fiturnya cukup bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti layarnya yang bagus, kemudian ada fitur IP67, anti debu, anti air, layar lebar, kapasitas baterai besar, kamera mantap, perekaman stabil, penyimpanan lega, kemudian OS yang smooth banget, One UI, dan juga dapat privilege dari Samsung, yaitu bezelnya yang tebel banget. Oke, dan terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like guys.
Dan bagi kalian yang belum subscribe, bisa tolong pencet subscribe ya. Untuk saran, kritikan, nasihat, serta hujatan, silahkan sampaikan di kolom komentar cuy. Insya Allah akan saya balas sesuai dengan tata krama. Dan akhir kata, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.